Baiklah teman-teman, pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk membuat atap dengan bertemakan Jepang. Kita tambahkan dulu objeknya, Shift A, lalu Cube, tekan G, lalu Z, perkecil dengan S, lalu Z, lalu ditekan S agar dia lebih besar ukurannya. Lalu kita pilih tab untuk beralih kepada edit mode, kita tekan Ctrl R, silukat, selesai. Lalu kita beralih ke rusuk, dimatikan dulu ya. Oke, lalu Z. Nah, cukup. Lalu kita tambahkan luka juga di sini, Ctrl L, lalu kita scroll biar ada dua, di sini juga Ctrl R, lalu buat scroll agar jadi dua. Saya klik ini, klik semua rusuknya, lalu saya tekan G, lalu Z, biar dia sedikit lebih melengkung. Saya beralih ke tab agar menjadi object mode. Selanjutnya saya tambahkan objek baru dengan menekan Shift A, tekan circle. Sini teman-teman ya, diatur menjadi 10 agar dia menjadi sisi 10. Saya naikkan G dan Z ya. Saya skalakan. Saya beralih ke edit mode. Lalu saya tekan F di tengahnya biar dia terisi seperti ini. Lalu ke bagian sisi, lalu saya pilih dan saya tekan E lalu Z. Lalu saya pilih sisi ini, saya juga pilih Shift, tekan sisi ini ya. Saya extrude. Oke, kalau ternyata teman-teman gagal dalam extrude-nya bisa diatur di sini. Pilih extrude along normals juga boleh. Ya. Oke, kita kembalikan dulu. Beralih ke object mode, saya skalakan biar lebih kecil. Lalu saya skalakan lagi biar lebih kecil. Saya tekan S lalu Z agar dia lebih panjang ke atas. Cukup. Lalu saya masih terlalu besar ya, saya skalakan lagi. Oke. S. Iya. Saya rotasikan dengan menekan R lalu 90 derajat. Ini terlalu besar ya. Oke, cukup. Saya tekan G, Z, saya pindahkan tepat di bawah sini. Lalu G, X ya, biar dia bergeser ke sini. Selesai. Ini bisa teman-teman atur sendiri ya, sesuai dengan kebutuhan. Saya klik kanan, saya pilih Set Smooth. Lalu di bagian Object Data Properties, saya pilih Auto Smooth, dan di sini bisa kita atur smoothnya mau berapa. Saya di sini pilih 20. Teman juga bisa atur misalnya 30. Itu, jadi bentuknya lebih halus lagi. Lalu di bagian sini saya beralih kepada Edit Mode, saya tekan Ctrl R. Nah, saya scroll sehingga ada 3. Oke, di sini cukup. Lalu saya aktifkan dulu proportional editing-nya. Saya tekan Ctrl B sehingga sedikit lebih besar ya. Ini juga bisa saya atur G menjadi Z biar agak lebih condong ke bawah. Lalu saya tekan E, lalu saya tekan S.
Oke, cukup. Lalu apa yang akan kita lakukan? Kita putar objek ini sedikit ke bawah. Saya tekan tab dulu, lalu saya rotasikan ya. Oke, ukurannya cukup. Saya pilih objek data modifier properties, teman-teman. Saya pilih array. Ini untuk kopinya ya. Fungsi array ini nanti kalau ternyata teman-teman melakukan perubahan, maka semuanya pun akan mengikuti perubahan tersebut. Cukup. Ya, saya bisa tambahkan satu lagi. Ya. Selanjutnya kita atur ya. Oke teman-teman, di sini sudah selesai. Ya, saya bisa skalakan sedikit biar lebih ke bawah ya. Teman-teman bisa atur sendiri. Lalu di sini saya copy Shift D, saya rotasikan 180 derajat, Enter. Lalu G, dan saya tekan X untuk saya pindahkan sejajar dengan objek sebelumnya. Sampai di sini cukup dulu. Ya, di sini ada efeknya ya, efek lengkungannya karena tadi kita menggunakan Ctrl B ya. Selanjutnya teman-teman yang bisa kita lakukan, kita bisa menambahkan objek lagi, Shift A. Lalu saya tambahkan cube G dan Z. Untuk kemudian saya naik ke atas seperti ini, saya atur. Skalanya selesai. Saya tekan lagi S, lalu X ya, sehingga dia lebih panjang lagi seperti ini. Ya, G lalu X ya, saya atur agak lebih ke tengah. Cukup. Nah, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Kita akan beralih kepada edit mode, lalu kita pilih bagian rusuk ini. Kita pilih rusuk yang ada di kiri dan di kanannya seperti ini. Lalu kita tekan Ctrl B, kita tarik. Nah, siap, selesai. Saya tambahkan juga lookup di sini. Sebanyak 3 lookup, saya enter, lalu saya tekan Ctrl B. Nah, panjang seperti ini ya. Lalu saya tekan E, lalu saya tekan S. Oke teman-teman, cukup dulu sampai di sini. Saya beralih ke tab. Oke. Maaf. Ini bisa kita atur agak lebih rendah ke bawah. Contoh G lalu Z ya. Oke, cukup. Ini juga bisa kita teman-teman atur ya, sehingga bentuknya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Misalnya tinggal bagaimana teman-teman bermain dalam mengatur objek tersebut. Saya pilih set smooth, lalu object data properties, auto smooth, nah kita aktifkan jadi 20 boleh. Oke. Cukup di sini teman-teman. Lalu apa yang akan kita lakukan? Kita akan kembali menambahkan objek, Shift A. Lalu apa yang akan kita lakukan? Kita selanjutnya akan kembali menambahkan objek, Shift A, lalu cube, G, Z, lalu naikkan lebih ke atas, lalu saya skalakan. Oke, lalu G, saya pindah ini ya, lebih ke sini. Saya skalakan lagi. Oke, lalu saya tekan S, lalu Y, nah biar dia lebih panjang gitu. G, lalu G lagi, kemudian saya pindahkan ke sini. Nah, ini juga teman-teman, kita beralih ke tab dulu. Nah, ke bagian rusuk ini kita klik ya. Saya tekan Ctrl B, sehingga dia lebih melengkung seperti ini.
Lalu apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa menekan Ctrl R ya. Kemudian klik di sini, saya tekan, oh maaf, Ctrl R, saya klik di sini. Nah, lalu saya tekan G, Z biar dia sedikit melengkung. Banyak cara ya yang teman-teman bisa lakukan. Nah, G lalu Z. Oke. Saya ulangi dulu. Saya tekan Ctrl R ya. Saya tambahkan 3, Enter. G lalu Z. Kembali kepada object mode. Saya tekan Ctrl R. Lalu saya rotasikan lebih ke bawah. G, Z. Lalu tekan G lalu Z. Nah, ini kan terlalu besar nih. Diatur. G. Kita pindahkan di sini objeknya. Kita rotasikan lagi. G. Sip. Oke, siap. Cukup. Ya, ini sementara ya. Ini tadi sudah di smooth mode ya, teman-teman juga bisa atur state smooth ya. Smooth bisa diatur berapa nih, 50 misalnya. Nah, dia semakin halus. Apa yang akan kita lakukan? Kita belum berakhir, teman-teman. Kita juga bisa beralih kepada bagian sisi ini dengan menekan 3. Ini perlu kemudian saya extrude ya. S, tapi dia ke dalam. Lalu saya keluarkan E ke bawah. Nah, seperti itu. Ini agak condong sedikit, kita bisa atur. G. Lalu pilih G. Nah, ini kita atur nih. Iya. Oke, cukup teman-teman. Lalu saya tekan beralih ke atas ya. Saya akan gandakan Shift D, lalu G, dan X. Oke, teman-teman. Di sini juga G, X ya, biar agak lebih tinggi ya. Nah, saya gandakan keduanya. Saya tekan Shift, lalu saya klik objek ini. Saya tekan Shift D, saya rotasikan sebanyak 150 derajat. Enter. Lalu saya atur G dan Y. Kemudian dia turun ke sini. Ya, cukup teman-teman sampai di sini. Hampir selesai ya model atap Jepang kita. Saya mau tambahkan sedikit. Objek Shift A. Lalu saya pilih circle. Ini mengulangi kembali objek yang sebelumnya sudah sempat kita buat ya. Lalu saya tekan balik ke ini, tab ya. Saya tekan F, kita isi. Siap. Saya beralih ke sisi, saya extrude dulu. Ya, cakep. Seperti sisi ini, saya juga di sisi ini. Nah, karena saya sudah extrude along normal ya di sini, maka saya tinggal mainkan saja di sini. Iya, saya beralih ke tab, saya pilih S. Teman-teman bisa atur sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Saya harus naikkan dulu nih objek, biar objeknya lebih ke atas. S lalu Z. Iya, ya tambahkan. Cukup. Nah, ini harus kita rotasikan kembali teman-teman. R 90 derajat, enter. Nah, ini ada yang perlu kita atur. Objeknya tadi. R 90 derajat, nah dia menghadap ke sini ya. G, lalu X, Y, lalu Y. Oke, cukup. G, lalu Z. Objek ini akan kita gandakan teman-teman dengan menekan memilih objek ini. Lalu kita modifier ini, array. Terus tambahkan objeknya. Ya. Lalu kita pindahkan sedikit, kita atur. Sisanya kita atur teman-teman.
Tambahin lagi nih. Oke. Cukup. Nah, lalu kita copy. Oh, set smooth dulu. Nah, ini maksudnya 50 ya. Nah, waktu smooth dulu. Lalu kita copy objeknya, shift D, lalu kita rotasikan. Oke. Atur ya. Oke, nice teman-teman. Nah, lalu saya akan copy ini objek. Ya. Nah, shift D, lalu G dan X. G dan X. Selesailah teman-teman. Nah, ini bisa diatur lagi teman-teman. Ini 50. Nah, ini bisa kita atur jadi 50. Jadi lebih halus ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten berikutnya.